Sahabat tani, cukup gunakan bahan-bahan ini untuk jadikan bahan tambahan untuk pembuatan pupuk organik cair yang dicampurkan dengan pupuk kimia. Khasiatnya pun sangat luar biasa sekali, bisa menyuburkan semua jenis tanaman dan bisa memaksa semua jenis tanaman untuk cepat berbunga dan berbuah. Bahkan bisa memaksa semua jenis tanaman untuk cepat berbunga dan berbuah. Mau tahu bagaimana proses peracikannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan di skip biar teman-teman tidak gagal paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda Indonesia. Sahabat petani muda Indonesia, akan kembali lagi berbagi. Di kali ini akan berbagi cara memperbanyak pupuk kimia dengan menggunakan bahan-bahan organik. Bahan-bahan organik ini nanti kita campurkan untuk kita jadikan sebuah pupuk organik dengan kolaborasi atau kita campurkan dengan pupuk kimia. Kita akan memperbanyak pupuk kimia dengan bahan-bahan yang sudah saya siapkan atau sediakan yang ada di depan saya ini. Dan penambahan ini ya teman-teman, ada 4 bahan atau yang kita gunakan untuk meracik dengan pupuk kimia yang sejenis reagent 50 yang isinya 50 ml. Nah, tentunya sahabat tani masih banyak yang belum tahu atau belum tahu ilmu ini untuk pembuatan atau kita jadikan sebuah pupuk organik cair. Karena kita sudah bisa tahu ya teman-teman, pupuk kimia itu yang semakin hari itu tentunya sangat mahal sekali. Nah, dengan metode ini atau cara ini kita sudah bisa mengatasi harga-harga atau yang melampaui tinggi atau melebihi batas harganya teman-teman, dengan menggunakan 4 bahan yang sangat sederhana sekali, namun kita sudah bisa membuat pupuk organik cair atau POC yang mampu memaksa atau menyuburkan tanaman teman-teman untuk cepat berbunga dan berbuah. Bahan yang pertama ini teman-teman ada E4. E4 ini selalu orang-orang gunakan, sahabat tani gunakan untuk pembuatan pupuk organik cairnya. Tentu karena khasiatnya dan kandungan-kandungan yang ada di dalam E4 ini sangat bagus sekali dan direkomendasikan oleh pertanian ya teman-teman. Ini salah satu fungsinya atau kegunaannya dari E4 ini mengandung bakteri fermentasi dari jenis Lactobacillus dan Saccharomyces, mampu memfermentasi bahan organik di dalam tanah menjadi unsur-unsur organik, meningkatkan kesuburan tanah dan produksi tanaman. E4 juga mengandung bakteri penambat N dan bakteri pelarut. Nah, maksudnya di sini adalah bisa ada bakteri pelarut dan pelarut organik ya teman-teman, untuk dan bisa menyuburkan tanah teman-teman sendiri. Jika tanahnya kurang bagus atau agak gersang, bisa kita gunakan E4 ini untuk pembuatan pupuk organik cairnya. Nah, ini pupuk kimianya teman-teman. Tentunya teman-teman sudah tahu ini reagent 50 ya teman-teman. Reagent 50 ini yang harganya di sini 20.000. 20.000 satu botol yang hanya kita gunakan 2 tangki ya teman-teman. Nah, tetapi dengan kita campurkan dari bahan-bahan organik ini bisa kita memperbanyaknya, bahkan ini bisa sampai ukuran 1 liter POC nya nanti atau campurannya bisa mencapai 10 tangki ya teman-teman. Ini bahan yang ketiga ada air cucian beras yang sudah kita fermentasikan di sini teman-teman. Air cucian berasnya apa di sini? Ya, ini ada telur, E4 dan Yakult teman-teman. Nah, ini bahan sangat luar biasa sekali juga teman-teman. Ini kelapa muda yang kita ambil barusan. Ini gratis teman-teman, tanpa kita beli. Nah, nanti kita campurkan. Untuk proses pembuatannya sangat gampang sekali teman-teman. Kita langsung saja teman-teman untuk mulai proses peracikan atau pembuatannya.
kita minggirin dulu, kita jauhkan dulu teman-teman. Sebelum kita mulai proses pembuatan atau peracikannya, tentunya kita harus pengambilan air kelapanya teman-teman. Untuk pengambilan air kelapa sangat mudah, tinggal kita pertama-tama kita siapkan plastik seperti ini teman-teman, atau bisa juga plastik seperti yang lain. Kita tuangkan saja air kelapanya secukupnya. Lalu kita campurkan dengan pupuk kimianya yang reagent ya teman-teman. Ini pembuatannya skala kecil, cukup kita gunakan 1 tutup botol saja. 1 tutup botol reagent ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan empatnya cukup 1 tutup saja karena ini skala kecil teman-teman. Setelah kita masukkan reagent dan air kelapanya, kita aduk saja teman-teman. Saya tidak memakai sendok karena kebetulan saya lupa ambil sendoknya teman-teman. Lalu kita masukkan air cucian beras. Air cucian beras yang sudah kita fermentasikan seperti yang disebut tadi. Nah, ini ukuran 1 liter teman-teman. Plastik ini ukuran 1 liter. Kita aduk saja teman-teman. Nah, begitulah proses pembuatan atau cara memperbanyak pupuk kimia dengan menggunakan bahan-bahan pupuk organik. Ada E4, air cucian beras, dan air kelapa muda tentunya teman-teman. Sangat bagus sih untuk tanaman. Itulah caranya teman-teman. Untuk cara penggunaannya sangat gampang sekali. Kita tidak perlu fermentasi kalau pupuk ini teman-teman, karena sudah air cucian berasnya yang tadi sudah difermentasikan. Caranya ada 2 cara, penyemprotan dengan pengocoran teman-teman. Bisa teman-teman gunakan kepada tanaman teman-teman dengan cara penyemprotan dan pengocoran teman-teman. Tergantung pada tanaman apa, seperti cabai itu bisa kita gunakan dengan spray atau semprot teman-teman. Kalau misalnya kopi, durian, kakao itu bisa teman-teman semprotkan juga, dan bisa teman-teman kocorkan pada batang bawahnya. Nah, begitulah proses pembuatannya, sangat gampang sekali. Semoga bermanfaat cara memperbanyak pupuk kimia dengan menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana yang organik teman-teman. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat. Salam petani muda Indonesia. Sukses.